Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, tanggal 5 Agustus 2020 melakukan kegiatan Bentek berzikir dalam rangka mengenang kejadian gempa 7,0 skala Richter yang mengguncang Lombok Utara pada tanggal 5 Agustus 2018. Dalam kegiatan tersebut hadir para tokoh masyarakat, lembaga-lembaga desa, Camat Gangga, Kapolsek Gangga, dan masyarakat. Dalam sambutannya, Camat Gangga Haji Sumadi SH mengatakan bahwa acara mengenang gempa ini adalah merupakan cara kita bersyukur dan mengintrospeksi diri agar selalu mengingat Sang Maha Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Bapak Kapolsek Gangga Ibtu Remanto SH mengajak masyarakat agar zikir dan berdoa yang dilakukan semoga gempa tidak terulang lagi, dan beliau juga mengajak masyarakat agar selalu menjaga kesehatan karena setelah gempa kita diserang oleh musibah corona yang harus kita lawan bersama dengan menggunakan masker, jaga jarak, serta menjelaskan tentang maksud new normal. Sementara itu, Kepala Desa Bentek juga mengajak masyarakat untuk terus berusaha agar dalam pandemi COVID-19 selalu menggunakan masker dan mengikuti anjuran pemerintah dalam bencana corona ini. Asmud Lotara mengabarkan dari Desa Bentek. Malam ini malam tak layak no. Bayangan kita dulu tuh sambil tak maula mengkui. Itu jam 8 malam. Ya bahasa aku lah secara jamaah-jamaah di luar kesalahan sambil merauh pada ngajak maula menayah. Semua teman-teman ada di masjid, ada yang lari ke sekitar Batu Lawang sana, Tanah Embat, sekitar Genting Saripura itu. Tapi memang itulah rasa takut kita yang berlebihan. Tapi satu hal, jadi pelajaran kita yang paling mendalam, sesungguhnya rasa takut itu adalah selimut buat manusia. Kalau ada rasa takut, saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi rasa takut itu memang selimut yang wajib ada pada diri setiap kita manusia. Jadi malam ini bukan berarti kita ulang tahun, tidak mengenang betapa pahit, getir. Ada yang baru lahir anaknya 1 minggu, 2 minggu, sambil lari gendong naik gunung. Ada yang memikul mayat, luar biasa. Setelah lama kita di tempat pelarian, bukan gempa yang kita takutkan. Yang kita takutkan ya bukan tembok yang runtuh kita takutkan, tetapi bumi tempat kita duduk itu kita takut dia terbuka dan kita di lemah tengah kita kan. Nah, seperti itu. Jadi malam ini kita mengenang itu dengan doa, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Tapi semuanya ada hikmah buat kita semua. Dari sebelum gempa, orang berlomba-lomba membangun rumah, belek-belekan, mewah-mewahan. Dan pada saat sebelum gempa itu, ini di satu sisi saya lihat. Jadi kalau kita berbicara gempa, tadi sudah kita berzikir, berdoa. Jadi dengan harapan zikir dan doa tadi, semoga gempa yang kita rasakan tidak akan kita rasakan lagi. Itu yang sebagai harapan yang pertama. Lagi berbicara masalah gempa juga musibah. Berhentinya gempa, kita juga mendapat musibah yang baru, musibah corona. Tidak bisa, jadi dalam 2 tahun ini tergolong kita merasakan hidup yang luar biasa. Setelah gempa kita diberi musibah corona. Jadi dengan corona ini hanya satu harapan kita semua, bagaimana corona ini juga bisa berakhir juga. Dengan harapan atau dengan cara yang pertama yang sudah selalu kita bicarakan, mari kita sama-sama tetap menjaga jarak. Kedua, kalau bisa dan kalau kurang bermanfaat, hindari kerumunan. Yang ketiga, wajib masker. Nah, sudah saya bilang tadi, kalau kita berbicara ada tambahannya, wajib
makan makanan bergizi dan buah. Bersama-sama saya mengajak semua yang ada di sini dan sampaikan keluarga yang tidak hadir pada malam ini untuk mengikuti apa yang sudah menjadi protokol di masa new normal seperti ini. Nah, yang disebut dengan new normal saya jelasin sedikit saja apa yang saya pahami. Kehidupan baru. Jadi kehidupan baru ini kita akan melaksanakan apa yang belum pernah kita laksanakan. Itu namanya kehidupan baru. Kalau dulu kita jalan bisa berpelukan, mungkin saat ini kita akan menjaga jarak. Kalau dulu kita sholat atau kita saat bersama-sama, bahasa yang kita dengar, kalau dia jarang sapnya masuk setan. Dulu kita saling injak kaki, ya mungkin sekarang agak jarangin. Yang selanjutnya dulu kita jalan-jalan tidak pakai masker, tapi sekarang kita diwajibkan menggunakan masker. Bahkan sudah dibuat dalam draft aturan, kalau tidak menggunakan masker apabila mengendarai sepeda motor akan ditilang dan akan ada dendanya. Jadi apakah ya kita sudah lagi hidup susah hanya menggunakan masker tidak bisa kita laksanakan, pada akhirnya akan keluar lagi anggaran kita yang seharusnya kalau kita sebagai orang tua, anggaran yang kita keluarkan bisa kita manfaatkan ke hal yang lebih penting untuk keluarga atau anak-anak kita. Mungkin itu saja. Lagi sekali mari kita sama-sama mendukung apa yang menjadi program pemerintah, program Pak Kepala Desa, program Pak Camat. Karena pada intinya apapun yang diharapkan sama pemerintah atau kepala desa pasti tujuannya baik untuk kita semua. Mungkin itu saja, lebih kurangnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 walaupun di new normal apa yang disebutkan oleh Pak Kapolsek tadi itulah yang harus kita lakukan saat ini, kebiasaan-kebiasaan baru seperti itu. Nah, tadi pagi kami diundang oleh Puskesmas, Pak Camat, yang termasuk Pak Kapolsek hanya membedah soal itu. Nah, di saat new normal kok Kecamatan Banganga itu zone bedah gitu. Ada 8 orang yang terpapar COVID-19. Nah, kita ini masih zero, bapak-bapak. Ini yang perlu kita pertahankan. Lalu seperti apa? Seperti tadi itu, di new normal ini kita harus membiasakan diri pakai masker, jaga jarak, kemudian biasakan diri cuci tangan gitu. Nah, apalagi pemerintah sudah menginstruksikan lewat aturan-aturan, saya dengan masker akan dikasih denda. Susah masker gaji 5.000, denda 500.000. Nah, seperti itu, inilah perlu kita antisipasi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Nah, selanjutnya sehubungan dengan acara pada malam hari ini, mungkin tahun 2019 tidak dilaksanakan oleh perangkat desa, tapi tahun ini saya melaksanakan bersama kawan-kawan untuk mengenang 2 tahun peristiwa gempa Lombok itu. Jadi itu hal-hal yang kami sampaikan bapak-bapak sekalian. Nanti Pak Tunggu akan mengupas tentang apa yang harus kita lakukan saat-saat seperti ini ketika kita beragama Muslim itu. Apakah kita selalu panik, kemudian kita harus melakukan hal-hal yang lebih yang kurang baik gitu kan, atau melakukan hal-hal yang baik. Kalau bagi kami adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri dengan kejadian ini. Apakah itu musibah atau hukuman, nah itu, atau peringatan. Itu yang perlu kita gali bersama-sama bapak sekalian. Jadi dari itu, dari kami terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Memang marabasan itu musibahnya barang hidup gitu. Barang hidup dari sejak manusia pertama sampai manusia terakhir itu pasti ada musibah yang terjadi pada diri mereka itu, pada diri kita. Nah, yang kena barang hidup dengan zaman itu doang arah corona, arah gempa bumi di zaman-zaman dahulu sejak Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika beliau itu memakan buah khuldi, di situ pakaian beliau itu terlepas dari badannya. Itu artinya sebuah musibah bagi beliau itu. Nah, kalau kita sekarang mau berbuat kejahatan misalnya, berbuat kejahatan, kita ini masih berpakaian, tetap ada pakaian kita. Ini syukur sebagai umat Muhammad pada akhir zaman ini, berbuat kejahatan, pakaian masih bisa melekat di badannya. Tetapi kalau Nabi Adam dulu ketika beliau itu melakukan pelanggaran, sekedar memakan buah khuldi, pakaiannya terlepas dari tubuhnya. Nah, ini kan
sebuah musibah bagi beliau. Tetapi itu ambillah hikmah yang sangat luar biasa. Kalau tidak demikian maka tidak adalah kita. Hikmahnya supaya bagaimana proses itu terjadi supaya kita ini ada di muka bumi ini. Itu kan proses Nabi Adam untuk menuju dunia ini. Kalau tanpa itu mungkin beliau masih di dalam surga. Maka adanya kita sekarang ini karena proses itu. Maka mari kita bersyukur dalam proses ini. Itu kalau zaman Nabi Adam sudah ada ini musibah-musibah yang terjadi. Kemudian beliau ada di muka bumi ini. Nah, di situ sudah beliau melahirkan anak. Melahirkan anak dua-dua.